Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushawiyah, dan sekarang kita pada pertemuan ke-63. Sebelumnya kita telah menjelaskan secara global isim-isim yang dirofa, dan sebagaimana dikatakan oleh pensyarah, setelah itu akan dijelaskan 7 dari isim-isim yang dirofa tersebut secara rinci bab per bab. Dan sekarang kita masuk pada bab fa'il, dan ini adalah isim yang dirofa yang pertama. Penulis memulai dengannya karena bahwasanya fa'il adalah asal muasal isim-isim yang dirofa menurut kebanyakan para ulama nahwu, aslul marfu'at. Fa'il, ma ma'na al-fa'il? Pelaku. Dari maknanya insyaallah mudah untuk kita mengetahuinya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, qala babul fa'ili, al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Lihat, kalau antum menghafalnya sedikit demi sedikit, ketika yang mau dibahas dihafal, setelah dibahas dihafal. Coba kalau antum hafalnya begini, babul fa'il, al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. 1 menit dah hafal. Udah hafal belum 1 menit? Udah hafal 1 menit. Cepat. Itu kalau bertahap. Fa'il dia adalah isim, berarti keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Ingat, harus isim. Ini semua dia adalah syaratnya. Al-marfu'u yang dirofa, keluar darinya apa? Mansub dan majrur. Adapun majzum, isim tidak dijazm, akan tapi dijar. Isim marfu'. Syarat yang ketiga, al-mazkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ini syarat yang ketiga, harus ada fi'il sebelumnya. Dan kita sudah pelajari fi'il yang dimaksud di sini mabni ma'lum atau mabni majhul? Mabni ma'lum. Ditulis yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya yaitu fi'il mabni ma'lum. Karena kalau fi'il mabni majhul sebelumnya itu namanya naibul fa'il. Kita udah pelajari itu. Lihat, berarti di sini fa'il ada 3 syaratnya. Yang pertama harus isim. Jadi cara menentukan i'rab fa'il, langkah pertama yang harus antum tempuh itu antum ketahui terlebih dahulu ini isim, fi'il atau huruf. Kalau udah dan antum jumpai itu dia isim, lanjut ke tahap berikutnya yaitu marfu. Kalau dia marfu, bukan mansub, bukan majrur, lanjut ke tahap berikutnya yaitu al-mazkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ini syarat. Coba kalau antum lihat di sini. Ketika dikatakan al-ismu, masuk semua, baik isim yang dirofa, dinasab, yang dijar, masuk semua fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, hal, tamyiz, mustatsna, masih masuk semua. Kemudian ketika dilanjutkan syarat yang kedua, al-marfu'u, keluar darinya apa? Yang mansub dan majrur. Berarti hanya tinggal 7 ini nih. Mana salah satunya? Fa'il kah? Naibul fa'il kah? Mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, na'at ataf, taukid badal. Kemudian lanjut ke syarat yang ketiga yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, yaitu fi'il mabni ma'lum. Di antara 7 dari isim-isim yang dirofa, cuman hanya fa'il. Sehingga terjelaslah kalau itu adalah fa'il. Coba mubtada. Mubtada disebut gak? Disebut gak fi'il sebelumnya? Tidak. Khobar disebutkan gak fi'il sebelumnya? Tidak. Naibul fa'il disebut gak sebelumnya fi'ilnya? Yaitu fi'il mabni ma'lum? Tidak, dia fi'il mabni majhul dan seterusnya seperti itu. Jadi terjelaskan dengan 3 syarat ini fa'il, terjelaskan fa'ilnya. Oleh karena itu perhatikan 3 syarat ini, isim, marfu, dan disebutkan sebelumnya fi'ilnya yaitu fi'il mabni ma'lum.
Kemudian berkata pensyarah hafizallahu taala, al-fa'ilu lughatan man awjadal fi'la. Wastilahan ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi huwa al-ismu ila akhirih. Berkata pensyarah hafizallahu taala, fa'il definisinya secara bahasa, ini kasih stabilo, man awjadal fi'la, seseorang yang membuat perbuatan, mengadakan perbuatan, membuat perbuatan. Ya fa'il pelaku, membuat perbuatan, mengadakan perbuatan, ya fa'il pelaku. Ma'ruf ini insyaallah ya. Yang mengadakan perbuatan menulis, Anas, berarti Anas pelaku. Yang mengadakan, yang membuat perbuatan belajar, Gio, berarti Gio pelaku. Wastilahan, dan secara istilah ma dzakarahul musannifu, yang disebutkan oleh penulis. Nanti kalau ada pertanyaan di al-as'ilah, apa definisi fa'il secara istilah, jangan antum sebutkan ma dzakarahul musannif. Itu. Tapi sebutkan al-ismul marfu al-madhkur qablahu fi'luhu. Jangan plek seperti yang disyarah apa yang disebutkan oleh penulis. Bukan itu maksudnya. Jadi definisi secara istilah apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu kembali ke matan. Al-fa'ilu huwal ismul marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu definisi secara istilah. Jangan ditulis juga ma dzakarahul musannif. Aneh itu namanya. Jadi definisi secara istilah yang disebutkan penulis apa? Al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu definisinya secara istilah. Huwal ismu ila akhirih. Dia isim sampai terakhir. Jadi kalau ada soal definisi fa'il secara istilah, antum jawab dengan huwal ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Jangan plek-ketiplek, ditulis sebagaimana yang disyarah. Ma dzakarahul musannifu biqauli huwa al-ismu titik-titik lagi ditulis dalam kurung ila akhirih. Gimana ini? Enggak paham berarti dia itu. Faqauluhu al-ismu, perkataan penulis fa'il, dia adalah isim. Dan ini udah kita sebutkan bareng-bareng tadi ya di matan. Kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Perkataan penulis isim, keluar darinya fi'il dan huruf. Ya tadi itu udah kita jelaskan di matan ya. Jadi langkah pertama ingin menentukan fa'il itu dicari dulu ini isim fi'il atau huruf. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka tidak menjadi salah satu dari keduanya yaitu fi'il dan huruf sebagai fa'il. Fala yakunu, maka tidak menjadi wahidun, salah satu, minhuma, dari keduanya yaitu fi'il dan huruf sebagai fa'il, karena syarat fa'il harus isim. Jadi nggak ada yang nama sejarahnya itu fa'il huruf, nggak ada yang namanya sejarahnya itu fa'il itu fi'il, harus isim. Ini kitab pemula ya. Maka tidak akan menjadi salah satu dari keduanya itu sebagai fa'il. Wa qauluhu al-marfu'u, perkataan penulis al-marfu'u, kharaja bihil mansubu wal majruru, keluar darinya mansub dan majrur. Maka apa? Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, tidaklah menjadi salah satu dari keduanya yaitu mansub dan majrur sebagai fa'il. Jadi langkah selanjutnya yang antum harus tentukan adalah ini marfu atau bukan. Kalau marfu berarti memenuhi syarat yang kedua, lanjut ke syarat yang ketiga. Kalau dia mansub majrur berarti bukan fa'il, karena tidak akan mungkin mansub dia sebagai fa'il, majrur dia sebagai fa'il. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka tidak menjadi salah satu dari keduanya sebagai fa'il. Wa qauluhu al-madhkuru qablahu fi'luhu, perhatikan. Kharaja bihi al-mubtada'u wal khabaru wa baqiyatul marfu'ati. Fa innal mubtada'a masalan ismun marfu'un lam yuzkar qablahu fi'lun aslan. Perkataan penulis, syarat yang ketiga dari fa'il adalah al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya adalah fi'ilnya. Itu syarat yang ketiga ya Aldi. La tan'asal.
disebutkan sebelumnya fiilnya. Dan fiil yang dimaksud di sini tadi apa, Anas? Hei, fiil yang di sini yang dimaksud apa? Mabni maklum. Dari syarat yang ketiga, kharaja bihi al-mubtada'u wal khabaru wa baqiyatul marfu'ati, keluar darinya mubtada. Karena mubtada dia isi marfu, tapi enggak disebutkan fiil sebelumnya. Wal khabaru juga dia isi marfu, tapi tidak disebutkan fiil sebelumnya. Wa baqiyatul marfu'ati, dan sisa-sisa isim yang dirofa. Fa innal mubtada'a masalan, karena sesungguhnya mubtada contohnya ismun marfu'un, mubtada dia isi marfu. Tapi dia tidak memenuhi syarat yang ketiga, maka bukan fa'il, yaitu lam yuzkar qablahu fi'lun aslan, tidak disebutkan sebelumnya fi'il sama sekali. Paham insyaallah? Paham ya penjelasan seperti ini? Karena akan sering kita lalui. Coba Ana jelaskan di papan tulis. Anas, imsah sabura. Tadi fa'il apa definisinya? Secara istilah, huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Nanti setiap definisi Ana tidak melakukan seperti ini ya. Ini sebagai pemula saja, agar antum paham penjelasan-penjelasan yang seperti ini, karena akan sering kita lalui. Lihat. Definisi dari fa'il adalah huwal ismul marfu al-madhkur qablahu fi'luhu. Jadi ada 3 syarat di sini. Yang pertama harus isim. Sebelum antum masuk ke definisi yang pertama yaitu isim, masih masuk dia ya isim, masih termasuk fi'il, masih termasuk huruf. Jadi masih umumnya. Kemudian antum masuk ke definisi fa'il secara istilah. Yang pertama al-ismu, berarti keluar darinya fi'il dan huruf, tinggal isim saja. Dan isim kan banyak. Ada isim yang dirofa, ada isim yang mansub, dan ada isim yang majrur. Dan yang dirofa banyak lagi. Mubtada, khobar, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, naat atau taukid badal. Masuk juga banyak. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul la, zorof. Majrur juga ada isim yang dijar dengan huruf jar, kemudian mudhof ilaihi. Ini masih umum dia. Kemudian ketika antum masuk ke syarat yang kedua, lebih mengerucut lagi ke kategori fa'il. Al-marfu'u, berarti keluar darinya apa? Mansub, atau kita coretnya yang di sini ya. Mansub dikeluarkan, majrur dikeluarkan. Berarti hanya tersisa isim marfu. Tapi isim marfu dia masih banyak lagi jenisnya, ada 7. Ada mubtada, khobar, naibul fa'il. Isim kana nggak perlu ditulis ya, banyak sekali itu. Khobar inna wa akhwatiha. Kemudian masuk lagi ke syarat yang ketiga, makin mengerucut lagi, semakin tahu lagi kalau itu adalah fa'il. Yaitu syarat yang ketiga, al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Maka yang hanya memenuhi syarat yang ketiga ini cuman fa'il saja. Adapun mubtada, dia tidak memenuhi syarat yang ketiga karena tidak disebutkan fi'il sebelumnya. Khobar juga tidak memenuhi syarat yang ketiga karena tidak disebutkan fi'il sebelumnya. Naibul fa'il juga tidak memenuhi syarat yang ketiga karena tidak disebutkan fi'il mabni ma'lum sebelumnya, karena yang dimaksud fi'il di sini adalah fi'il mabni ma'lum. Isim kana, Ustaz, kan disebutkan fi'il sebelumnya. Iya, tapi dia fi'ilnya fi'il naqis.
Nanti antum pelajari. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah fi'lun tam. Khobar inna huruf, dia bukan fi'il. Maka tidak didahului fi'il sebelumnya. Paham insyaallah? Maka ini yang dinamakan definisi. Sehingga dengan definisi ini semakin mengerucut dan membuat antum tahu mana yang fa'il, mana yang bukan. Lihat kata pensyarah hafizallahu taala, misalul fa'ili, contoh yang fa'il. Qauluka, perkataanmu. Qama Bakrun, lihat ada fi'il, ada isim. Tadi syarat yang pertama dari fa'il apa? Isim. Tinggal bakar. Ini udah nggak ada pilihan lagi nih, bakar. Tapi dilihat lagi, marfu gak dia? Marfu. Kemudian dilihat lagi, disebutkan nggak sebelumnya fiilnya, disebutkan nggak? Mana fiilnya? Qama, dan dia fiil mabni ma'lum, maka Bakrun adalah fa'il. Daraba Muhammadun Zaidan. Di sini yang isim yang mana? Muhammadun dan Zaidan. Masih termasuk tuh Zaidan. Lanjut ke syarat yang kedua, marfu. Mana yang marfu? Muhammadun. Zaidan udah keluar, disilang dia. Tapi dilihat lagi, Muhammadun isim marfu, tapi dia disebutkan enggak sebelumnya fiilnya? Disebutkan, fiil mabni ma'lum yaitu daraba, maka Muhammadun dia fa'il. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa jaa'a rabbuka, dan telah datang Rabbmu. Di sini yang isim yang mana? Rabbu isim, ka juga isim. Yang marfu yang mana? Rabbu doang, Rabbu saja, karena ka dia mudhof ilaih, majrur kan? Oke. Tapi dilihat lagi syarat yang ketiga, Rabbu, dia disebutkan enggak sebelumnya fiilnya? Disebutkan. Mana fiilnya? Jaa, dan dia fiil mabni ma'lum, maka Rabbu dia adalah fa'il. Seperti itu ya cara mempraktekkan syarat-syaratnya. Fakullun min Bakrun wa Muhammadun wa Rabbuka fa'ilun, maka setiap dari Bakrun dan Muhammad dan Rabbuk adalah fa'il. Kenapa? Li'annahu ismun marfu'un, karena bahwasanya dia adalah isim yang dirafa, taqaddamahu fi'luhu alwaqi'u minhu. Taqaddamahu fi'luhu, perhatikan harakatnya, nanti enggak tahu awas. Taqaddamahu fi'luhu alwaqi'u minhu, yang didahului oleh fiilnya, al-waqi'u yang jatuh darinya. Yang didahului oleh fiilnya, yang fiilnya itu jatuh darinya, dari si pelaku. Wa huwa qama wa daraba wa jaa, yaitu fiilnya apa? Qama, daraba, dan jaa. Kemudian lihat di sini kata pensyarah, fa'ulima mimma taqaddama annal fa'ila la yakunu illa isman wa la yakunu illa marfu'an wa la yakunu illa muakharan 'anil fi'li. Fa'ulima mimma taqaddama, maka telah diketahui dari apa yang telah lalu. Annal fa'ila la yakunu illa isman, bahwa saya fa'il tidaklah terjadi kecuali isim. Itu syarat yang pertama, harus isim. Maka yang ditentukan dia apa? Isim, fi'il, atau huruf dulu. Kalau sudah, lanjut wala yakunu illa marfu'an, dan tidaklah terjadi kecuali marfu'. Dan yang ketiga, wala yakunu illa muakharan 'anil fi'li, dan tidaklah terjadi kecuali diakhirkan dari fi'il, yaitu didahului oleh fi'il. Paham insyaallah? Paham ya? Jadi maksud fi'il di sini tadi apa? Mabni ma'lum. Itu tentang fa'il. Setelah antum mengetahui, dapat menentukan mana yang fa'il, mana yang bukan, lanjut ke aqsamul fa'ili, jenis-jenis fa'il. Dan sekali lagi ini udah kita pelajari di mukhtarat. Bagi yang murojaah, itu tinggal mengulang saja. Mudah. Pembagian fa'il. Qala wa huwa ala qismaini, zahirun wa mudmarun.
Berkata penulis rahimahullah taala, wa huwa ala qismaini, huwa domir menggantikan apa? Menggantikan yang mana? Fa'il, menggantikan fa'il doang, bukan aksam. Karena aksam jamak taksir, berarti harusnya hiya. Tapi di sini huwa berarti kembali ke fa'il. Wa huwa ala qismaini, dan dia yaitu si fa'il ada dua pembagian. Zahirun, yang nampak, ja'a Zaidun, doroba Zaidun, kharaja Zaidun, akala Muhammadun, kataba Bakrun, jalasa Akbaru, qatala Muslimun. Itu zahir. Ana rasa ini mudah sekali. Yang kedua, wa mudmarun, yaitu domir. Dorobtu, dorobna, doroba, doroba, dorobu, dorobat, doroba, itu semua fa'il. Yang kita pelajari di Mukhtarat apa? Domir, rofa, muttasil, itu fa'il. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna, itu semua fa'il. Ana rasa insyaallah mudah sekali ini. Jadi fa'il ada dua, zahir, jalasa Zaidun, dan mudmar, jalastu, jalasna, itu fa'il. Mudmar artinya domir ya, maksudnya nama lainnya. Mudmar yaitu domir. Jangan sampai dikira baru lagi. Itu domir maksudnya. Fadh-dhahiru nahwu qaulika, maka yang zahir contohnya perkataanmu, qama Zaidun wa yaqumu Zaidun, qama Zaidani wa yaqumu Zaidani, qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna, wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu, wa qamat Hindun wa taqumu Hindun, wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani, wa qamatil Hindatu wa taqumul Hindatu, wa qamatil Hunudu wa taqumul Hunudu, wa qama akhuka wa yaqumu akhuka, wa qama gulami wa yaqumu gulami, wa ma ashbaha dzalik. Lihat contohnya banyak sekali, ini ada maksudnya. Contoh fa'il yang zahir, lihat, qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Ini contoh yang fa'ilnya isi mufrad. Tanda rafanya apa? Lihat itu. Apa tanda rafanya? Dhammah. Wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani. Ini contoh fa'il yang bentuknya apa? Musanna. Tanda rafanya apa musanna? Alif. Wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna. Ini contoh fa'il yang jamak mudzakkar salim. Tanda rafanya apa? Waw. Wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu. Ini contoh yang jamak taksir. Jamak taksir tanda rafanya apa? Dhammah. Dan dari tadi awal qama Zaidun sampai wa yaqumu ar-rijalu itu contoh yang fa'ilnya mudzakkar. Kemudian yang muannas, wa qamat Hindun wa taqumu Hindun, ini yang muannas, muannas mufradah. Wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani, muannas musanna. Wa qamatil Hindatu wa taqumul Hindatu, muannas jamak, muannas salim. Wa qamatil Hunudu wa taqumul Hunudu, muannas jamak taksir. Paham insyaallah? Dan kalau antum lihat tadi qama dan fi'il yang keduanya yaqumu, berarti ini menunjukkan fa'il dia dapat dirofa oleh fi'il madi dan juga dapat dirofa oleh fi'il mudhari. Penting itu faedah. Fa'il berarti dapat dirofa oleh fi'il madi dan dapat dirofa oleh fi'il mudhari. Wa qama akhuka wa yaqumu akhuka. Ini contoh yang fa'ilnya asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah marfu tanda rafanya waw. Qama akhuka ini berarti fa'il dirofa dengan fi'il madi. Yaqumu akhuka berarti ini fa'il dirofa dengan fi'il mudhari. Wa qama gulami wa yaqumu gulami, ini contoh fa'il yang marfunya muqaddarah. Marfu tanda rafanya dhammah muqaddarah. Yang munasabah dan juga ada yang ta'adzur dan juga ada yang fiqol, sudah kita pelajari. Maka di sini menunjukkan yaitu fa'il marfu baik rafanya dhamma zahira ataupun dhamma muqaddarah. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari contoh-contoh ini. Anda tulis saja. Tadi yang pertama apa faedahnya?
fa'il dapat berupa isim mufrad, musanna, terus jamak mudzakkar salim. Ana minta antum nanti tulis ya. Salim, muannas salim. Terus apa lagi? Sini aja. Jamak taksir. Ini dari sisi jenisnya. Kedua, fa'il dapat berupa mudzakkar, dan muannas. Ini dan sebagainya, karena tadi ada asmaul khamsah juga dan asmaul khamsah. Yang kedua, fa'il dapat berupa mudzakkar dan muannas. Yang ketiga, fa'il tanda rofanya dapat dhammah muqaddarah, dhammah zahirah dulu, dan muqaddarah. Ya tadi kan kalau musannad tanda rofanya alif, sudah kita pelajari semua itu. Jamak mudzakkar salim tanda rofanya waw. Asmaul khamsah tadi tanda rofanya waw, qama akhuka wa yaqumu akhuka. Faedah yang keempat apa? Fa'il dapat dirofa dengan fi'il madi dan fi'il mudhari. Dapat dirofa dengan fi'il madi dan fi'il mudhari. Lihat, kasih judul, jangan sampai lupa, ini tentang fa'il zahir. Fa'il yang nampak. Karena nanti fa'il yang mudmar, yang berupa domir, beda lagi dia. Sedikit tapi beda. Ini faidah-faidah dari banyaknya contoh yang diberikan oleh penulis. Faidah yang pertama, fa'il dapat berupa isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah. Banyak sekali itu contohnya yang diberikan oleh penulis. Faedah yang kedua, fa'il dapat berupa mudzakkar dan juga muannas. Faedah yang ketiga, fa'il dapat rofanya, fa'il tanda rofanya dapat dhammah zahirah dan muqaddarah. Tadi ada contoh wa qama gulami wa yaqumu gulami. Dan yang keempat, fa'il dapat dirofa dengan fi'il madi dan fi'il mudhari. Berarti fi'il amr gak bisa dong Ustaz? Iya, gak bisa. Untuk fa'il yang zahir. Fi'il amr tidak bisa untuk fa'il yang zahir. Jadi fa'il yang zahir tidak dapat dirofa dengan fi'il amr. Hanya bisa dengan fi'il madi dan mudhari saja. Ingat, fa'il yang zahir tidak dapat dirofa dengan fi'il amr. Hanya bisa dirofa dengan fi'il madi dan mudhari. Itu fa'il yang zahirnya. Karena fa'il yang mudmar nanti bisa. Udah semua ditulis? Kita lanjut dulu. Fokus dulu. Insya Allah nggak dihapus itu. Kemudian jenis fa'il yang kedua, wal mudmaru, yaitu fa'il berupa domir. Itsna asyara, ada 12. Nahwu qaulika, contohnya perkataanmu darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, darabat, daraba, darabu, darabna. Ini sudah kita pelajari semua di Muhtarab. Lihat, kenapa kok diawali dengan darabtu, darabna? Kan kalau kita dalam tasrif gimana ngawalinya? Doroba, doroba, dorobu, gitu kan? Tapi ini kenapa kok darabtu, darabna? Ada maksudnya. Apa maksudnya?
ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya domir yang paling kuat itu domir mutakallim. Oleh karena itu diawali dengan dorobtu, dorobna, dan keduanya domir mutakallim. Kemudian di bawah dari domir mutakallim kekuatannya itu domir mukhatab, itu di bawah mutakallim. Oleh karena itu selanjutnya dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, dan di bawah lagi yang paling lemah berarti domir ghaib. Oleh karena itu diakhiri dengan doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobna. Paham insyaallah? Paham ya? Berarti menunjukkan domir mutakalim yang paling kuat pertama, di bawahnya yang lebih lemah darinya domir mukhatab, di bawahnya lagi yang lebih lemah, berarti yang paling lemah domir ghaib. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup dulu. Antum mutkinkan terlebih dahulu matannya, dan ana minta tolong ke antum buat baca-baca kitab Mukhtarat tentang bab fa'il, dan kalau antum masih semangat dan harus semangat, dibaca semuanya tentang isim-isim yang dirofa. Paham insyaallah? Paham ya? Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.